Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Syarlan dengan NPM 1F023005 dari Prodi S1 Sarjana Statistika Universitas Bengkulu. Sini saya akan menjelaskan materi tentang 11.8 permukaan di ruang 3. Jadi kita artikan dulu paragraf ini. Grafik suatu persamaan dalam 3 variabel umumnya berupa permukaan. Nah, kita kan telah melihat suatu contoh. Grafik AX plus BY plus CZ sama dengan D berupa sebuah bidang. Jadi grafik dari X min H kuadratin dan seterusnya sampai Z min L kuadratin sama dengan R kuadrat berupa sebuah bola sesuai dengan materi tadi. Nah, penggambaran permukaan yang paling baik dilaksanakan dengan mencari perpotongan permukaan dengan bidang yang terpilih secara baik. Perpotongan ini disebut penampang melintang pada gambar 1, a cross section atau penampang melintang. Nah, perpotongan dengan ketiga bidang koordinat tersebut juga jejak-jejak atau trace, disebut trace. Nah, langsung saja masuk ke contoh. Sketsakan grafik dari x kuadrat per 16 plus y kuadrat per 25 tambah z kuadrat per 9 sama dengan 1. Solusinya atau penyelesaiannya, untuk mencari jejak di bidang x, y, kita tetapkan terlebih dahulu z sama dengan 0 pada persamaan yang diberikan. Sehingga sedemikian persamaan itu menjadi x kuadrat per 16 ditambah y kuadrat per 25 sama dengan 1. Nah, persamaan ini adalah merupakan elips atau lingkaran. Jadi, bidang di XZ dan bidang YZ sama dengan masing-masing Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0 juga berupa lingkaran. Nah, ketiga jejak ini diperlihatkan pada gambar 2 membantu bayangan visual yang baik dari permukaan yang diminta, disebut elipsoida atau ellipsoid. Nah, jadi dari persamaan x kuadrat per 16 ditambah y kuadrat per 25 ditambah z kuadrat per 9 sama dengan 1 itu akan membentuk gambar seperti ini, ellipsoid. Nih, ini yang XY, bidang XY-nya ini, nih. Gimana sih? Ini. Terus untuk bidang XZ-nya ini. Dan bidang YZ-nya tetap ini. Nah, jika permukaan yang lebih rumit, mungkin berguna untuk memperlihatkan jejak-jejaknya dalam bidang-bidang yang sejajar bidang-bidang koordinat. Contohnya pada gambar ketiga ini. Persamaan kuadratik. Nah, persamaan kuadratik itu memuat suatu substansi persamaan derajat 2 di ruang 3. Jadi persamaan derajat 2 umumnya itu ini. Lebih panjang lagi daripada persamaan biasa. Dapat diperlihatkan bahwa persamaan sebarang demikian dapat disederhanakan dengan rotasi dan translasi sumbu koordinat ke dalam salah satu dari dua bentuk. Dapat menjadi ax kuadrat plus by kuadrat plus cz kuadrat sama dengan plus j sama dengan 0 atau ax kuadrat plus by kuadrat plus iz sama dengan 0. Permukaan kuadratik yang dinyatakan oleh persamaan pertama akan simetris terhadap ketiga bidang koordinat dan tidak asal. Permukaan itu disebut kuadrik sentral. Nah, pada gambar 7-12 kita diperlihatkan 6 jenis permukaan kuadratik yang umum. Nah, persamaannya gini. Ini ada elipsoid atau elipsoida. Nah, persamaan itu seperti contoh yang kita bahas pada halaman sebelumnya. Nah, ini tadi. Nih. Jadi mempunyai suatu persamaan umum dari elipsoid atau elipsoida.
Itu x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat plus z kuadrat plus c kuadrat sama dengan 1. Itu akan membentuk suatu elipsoida gitu. Dengan penampang melintangnya itu dengan bidang. Nah, ini penampang melintangnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi pada gambar 1. Sehingga suatu persama 3 dimensi itu dapat dibentuk menjadi dimensi penampang melintangnya. Jadi ketika bidang XY, nah itu kan Z-nya didefinisikan sama dengan 0. XZ, Y-nya sama 0, dan YZ, X-nya didefinisikan sama 0. Jadi dari persamaan ini akan membentuk suatu persamaan elipsoida. Ini. Nah, ini sesuai dengan gambar tadi. Nah, ada juga persamaannya seperti ini. Ini disebut hiperboloida satu lembar. Dan juga selanjutnya itu ada hiperboloida 2 lembar. Ini guys ada anak ITB pengen belajar. Jadi ada juga persamaan selanjutnya itu untuk paraboloida eliptik. Nah, persamaannya seperti ini. Jadi kita tuh mengerjakan soal itu sesuai dengan gimana ya? Bidang-bidangnya ini dan juga penampang pelintangnya. Kita dapat menggambarkan sketsanya begitu. Sesuai dengan apa yang peneliti sketsakan ini. Ada juga parabola hiperbolik. Nih, dengan samanya ini Z sama dengan Y kuadrat per B kuadrat kurang X kuadrat per A kuadrat. Dan juga ada konik eliptik. Samanya seperti ini. Ya mungkin itu saja ya yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.